Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru prajabatan gelombang 1 tahun 2023 Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai kesimpulan materi dan juga refleksi tentang topik 1 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang berkaitan dengan perjalanan pendidikan nasional sebelum dan sesudah kemerdekaan. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama asli Raden Mas Suwardi Surya Ningrat. Ki Hajar Dewantara dibesarkan di lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pahlawan nasional yang berjuang melawan penjajah melalui pendidikan. Lembaga pendidikan bernama Taman Siswa berhasil didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Kondisi pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan dimulai pada tahun 1885 hingga 1866. Pada rentang tahun ini, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diajari membaca, menulis, dan membimbing seperlunya untuk mendukung usaha mereka. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda memberi kelonggaran pada calon pemudir dokter Jawa dengan tujuan untuk membantu mereka. Selanjutnya, pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda karena selalu menentang kebijakan kolonial Belanda. Hal ini ia manfaatkan untuk mendalami pendidikan dan pengajaran di sana. Selanjutnya, pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa di Yogyakarta. Sekolah tersebut dibuka untuk semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa. Berbeda halnya dengan sekolah yang dibuka oleh kolonial Belanda yang hanya dibuka oleh kalangan tertentu saja. Selain itu, pada tahun tersebut, Ki Hajar Dewantara mengeluarkan 3 semboyan pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tutpuri Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Perjalanan pendidikan setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tahun 1945 setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pendidikan pertama Indonesia oleh Presiden Soekarno. Indonesia juga mulai mengembangkan sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional. Selain itu, Indonesia juga mulai mengembangkan sistem pendidikan tinggi dengan membuka berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Kemudian pemerintah juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pendidikan anak usia dini dengan membuka berbagai taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Penerapan kurikulum merdeka yang sejalan dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar terinspirasi melalui sistem pendidikan dengan metode pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana Merdeka Belajar mengakui kodrat manusia sehingga pengembangan karakter peserta didik dapat dilaksanakan dengan mengacu pada budaya Indonesia.
refleksi pengetahuan dan pengalaman baru setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menganggap bahwa semua peserta didik mempunyai kebutuhan yang sama. Selain itu, saya juga menganggap bahwa semua peserta didik dapat diberikan perlakuan yang sama, serta menuntut peserta didik agar dapat mencapai hasil yang sama. Pemahaman saya menjadi berubah setelah mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya menyadari bahwa setiap peserta didik mempunyai minat, bakat, kebutuhan, dan keunikan masing-masing. Sehingga saya tidak boleh menyamaratakan setiap peserta didik, baik dari segi perlakuan maupun tuntutan terhadap mereka. Penerapan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya lakukan, pertama yaitu mengenali setiap karakter dan latar belakang peserta didik. Yang kedua, saya akan berusaha memberikan pembelajaran yang menyenangkan dengan cara memilih media dan metode yang tepat. Ketiga, saya akan berusaha memfasilitasi pengembangan minat dan bakat bagi setiap peserta didik. Dan yang terakhir yaitu memberikan pelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Demikian pembahasan singkat saya kali ini mengenai perjalanan pendidikan Indonesia sebelum dan setelah kemerdekaan. Sekian dan terima kasih.